Yahya Waloni membuat provokasi lagi, bilang kalau PPKM strategi komunis. Biadab banget coy. Kebenaran sajalah lockdown Malaysia, lockdown airport. Semua bandara di dunia Asia tutup. Malaysia pun lockdown. Indonesia Kuala Namu. Kuala Namu itu bukan milik Indonesia lagi. Semua bandara sudah dimiliki asing, asongan. Saya kalau boleh sarankan kepada Pak Jokowi dan Pak Maruf, Pak Jokowi, Pak Maruf, bagaimana kalau kita sepakat bangsa ini berhentilah ribut-ribut, lepaslah masker-masker semua, nggak usah percaya tuh COVID, percaya saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saya tanya jemaah, mau nggak lepas masker? Kenapa nggak pakai masker? Marah dia. Saya yakin nggak apa-apa katanya. Kalau Anda yakin dan Anda tidak keluar rumah, tidak masalah, Pak. Silahkan Anda punya 1001 keyakinan, tapi diam di rumah, nggak usah keluar. Tapi begitu Anda keluar, Anda terikat dengan adab-adab. Satu adab kita ketika kita keluar dari rumah, berjumpa dengan orang, adalah la doror wala diror. Jangan jadi orang yang bisa menularkan sesuatu yang tidak. Dalam keadaan seperti ini, janganlah kalian mencari kesempatan atau keuntungan di atas musibah saudara-saudara kalian. Banyak manusia-manusia yang tidak mampu dalam menghadapi permasalahan yang ada ini. Dan jangan dibebani lagi dengan beban-beban kalian. Antum pakai masker ini karena antum takut didelik, ditangkap, diproses, kena pasal kopat. Anda punya keyakinan terserah apa saja, mau menganggap COVID ini tidak ada, Anda tidak akan kena segala macam, bahkan Anda meninggal sendiri di rumah juga, yaitu urusan Anda. Tapi begitu Anda keluar dari rumah, menggunakan jalur publik, entah itu namanya jalan, entah itu misalnya ke pasar, ke masjid juga, ini ruang publik juga. Amalkan, ya. Anda terikat dengan kaidah Islam, la doror wala diror. Bukan semaunya, tidak. Antigen, anti apa itu? Vaksin atau apa sekarang ini? Enggak, saya sampai mati saya tidak akan divaksin karena saya sehat. Berikhtiar secara zahir dengan kita memakai masker, kita ikut divaksin, kita menjaga jarak, jangan terlalu banyak keluar kalau tidak penting. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang kecuali dia menginginkan orang lain mendapat kebaikan sebagaimana dia ingin dirinya dapat kebaikan. Anda ingin dapat penyakit? Kan tidak. Tapi kok Anda tidak jaga saudara Anda? Anda ingin sehat? Ingin. Tapi kok Anda nggak peduli sama keadaan saudara Anda yang lain? Lalu yang begini dengan ceramah di YouTube, itu ya yang melarang vaksin, kena pasal COVID. Antum belum tahu, antum baru belajar ular, saya sudah ular dari dulu. Di samping kita menjalankan ikhtiar yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulnya Muhammad, dan ikhtiar dokter-dokter yang ada yang telah menyampaikan kepada kita bagaimana kita harus ikhtiar dan berusaha untuk menjauhi wabah corona ini. Tanggung jawab ketika kita berada di ruang, ya, di ruang muamalah, ruang sosial, ya, ruang publik, ya, ketemu orang apa, la doror wala diror, dalam konteks yang umum dan khususnya pada saat pandemi seperti itu namanya ummatan wasato, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ustadz Yahya Waloni ikut menyoroti kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat Jawa Bali yang hingga kini masih berlangsung.
Menurut penceramah kontroversial itu, bahwa kebijakan itu sangat melukai serta mencederai umat Islam, mengingat pada hari besar Islam Idul Adha akan diberlakukan PPKM. Selanjutnya, ia menilai bahwa setiap kali hari besar umat Islam, pemerintah selalu berdalih dengan alasan COVID-19. Ini mengapa tiap pelaksanaan besar Islam selalu dikopat-kopitkan, tuturnya. Karena itu menurut dia kebijakan tersebut hanya senjata politik belaka. Ia juga mengungkapkan PPKM Jawa Bali ini cuma senjata politik. Menurut apa yang ia lihat dari analisis politik, penduduk terbesar Indonesia itu di Pulau Jawa, dan umat Islam juga besar di Jawa. Nah, jangan sampai mereka bisa mengukur kekuatan Muslim di Republik Indonesia, sebab kalau Pulau Jawa dan Bali sudah bisa dipetakan, maka insya Allah akan mudah bagi mereka menguasai Indonesia, sambung dia. Bahkan, ia menilai jika kebijakan tersebut merupakan strategi komunis untuk mengukur persatuan dan kesatuan umat Islam. Apakah kalian berdiam diri lihat agama kalian diganggu? Kata Buya Hamka, barang siapa terdiam dari agamanya diganggu, gantilah pakaianmu dengan kain kafan, lebih baik mati saja, tuturnya. Mari rapatkan barisan kita, bela agama ini. Dunia tak akan selamatkan kita, hanya iman dan amal soleh yang selamatkan kita. Ingat, jangan kamu taat pada perintah-perintah orang kafir, pesannya. Ini merupakan salah satu pembuat provokasi yang ada di negeri ini, yang mana hanya akan memperkeruh suasana dengan ucapan-ucapannya. Sekarang yang dibutuhkan rakyat adalah uluran tangan secara real. Mereka lapar perut bukan malah diajak nuntut apa maunya mereka yang mempunyai sikap macam kentut. Terlihat buruk sekali adab dan akhlaknya, seolah yang alami kesedihan dan peduli akan nasib jemaahnya. Padahal kita sebagai rakyat jelata juga alami hal yang sama, tapi untungnya masih berpikiran waras dan tidak mudah mengkambing hitamkan pihak lain, menyalahkan mirip anak kecil yang merengek di sembarang tempat. Untuk saat ini tak mudah bagi kita untuk tidak emosi. Gelombang pandemi sedang tinggi. Sejak awal pemerintah sudah wanti-wanti dan membuat himbauan. Jangan mudik, tapi ngeyel. Jangan liburan, tapi juga ngeyel. Jangan buat event dulu, tapi ngeyel. Intinya kita bangsa dan rakyat ngeyel. Dan ketika semua ini terjadi, tinggal salahkan pemimpin tertinggi negara. Ini sungguh berbahaya. Bukannya membantu pemerintah, malah memprovokasi umat untuk melawan pemerintah yang untuk sementara menutup tempat-tempat ibadah. Ada yang mengatakan bahwa mematuhi perintah Tuhan itu lebih penting ketimbang mematuhi anjuran pemerintah. Tidak salah, tetapi lihat konteks atau sikonya dulu. Bayangkan di era pandemi 2020 hingga 2021 ini, sudah jutaan orang meninggal di seluruh dunia. Di Indonesia saja sampai sekarang sudah lebih dari 60.000 jiwa meninggal dengan status terpapar COVID-19. Jika setiap yang meninggal ini diperiksa dulu oleh ahli forensik, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sementara, pasien yang sudah dinyatakan meninggal harus segera dikebumikan. Sebab pasien kritis ada banyak, tidak ada yang tahu kapan waktunya ada yang meninggal. Kalau menunggu lama-lama bisa terjadi antrian. Kasihan petugas penguburan yang jumlahnya terbatas, begitu juga para penggali kubur. Sudahlah, mungkin ada yang kurang sreg jika wabah ini dinamakan COVID-19 atau apa. Tidak perlu disoal tentang nama, mau dinamakan apa, yang pasti wabah ini nyata. Lihatlah fakta di lapangan yang sudah sedemikian rupa. Tidak perlu dijadikan bahan debat, lebih baik turun ke arena, bantu pemerintah dan masyarakat supaya wabah ini segera habis.